Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk materi minggu ini cukup banyak ya, jadi nanti saya harap kalian bisa menyimak dengan baik materinya. Ya, apa itu pertumbuhan? Ya, pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena yang pertama mudah diamati, ada perubahan jumlah dan ukuran, kemudian dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan itu tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Jadi ini adalah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini bisa dilihat pertumbuhan ini bisa digambarkan dari proses pertambahan ukuran ya, baik itu volume, massa, tinggi atau panjang yang permanen dan bersifat tidak dapat balik atau irreversibel. Di sini dicontohkan yaitu mulai dari biji, kemudian tanaman berkecambah dan menjadi tanaman muda. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif tadi ya, terukur, irreversibel ya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan pada organisme. Tidak dapat diukur tetapi hanya dapat kita amati. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua proses yang berjalan secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan. Pada tanaman yang sedang tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ-organ baru. Misalnya, daun semakin banyak, akar semakin panjang dan bertambah banyak. Akar tumbuh ke bawah, daun dan batang itu tumbuh ke atas. Kemudian secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan zigot ini menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi. Proses hidup yang terjadi di dalam tanaman itu meliputi pertumbuhan, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Misalnya itu perubahan dari fase vegetatif ke fase generatif ya. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan tanaman. Nah, dari mulai kalus, kemudian globular ya, heart, torpedo, fase prakotiledon, dan menjadi fase kotiledon. Ya, pertumbuhan itu tadi ya, ini mempertegas saja bahwa pertumbuhan itu merupakan pertambahan ukuran yang tidak dapat balik, kemudian pertambahan protoplasma, jumlah dan isi sel, dan dicerminkan dengan adanya penambahan bobot bahan kering. Nah, ini dari benih berkecambah menjadi tanaman muda dan tanaman dewasa. Sedangkan perkembangan itu adanya diferensiasi atau perubahan morfologisnya dan fungsi ya, suatu perubahan dalam tingkat lebih tinggi dan lebih kompleks. Itu ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan bisa difahami. Kemudian pertumbuhan ini dibagi menjadi dua, ada yang dinamakan pertumbuhan primer dan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer ya? Primer artinya berarti dasar yang terjadi pada tumbuhan atau tanaman. Pertumbuhan primer ya terjadi karena sel-sel pada jaringan meristem melakukan pembelahan secara terus-menerus. Jaringan meristem terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan primer ini mempengaruhi ukuran akar dan batang pada tumbuhan. Kemudian pertumbuhan primer ini diantaranya adalah pembentukan lapisan epidermis, korteks, xilem primer, floem primer, juga pulur. Ya. Kemudian titik pertumbuhan primer itu dibagi menjadi tiga, ada di ujung akar, daerah pemanjangan setelah daerah pembelahan,
dan daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder ya disebut juga meristem sekunder. Nah, pertumbuhan ini ditandai dengan pelebaran batang, penambahan lingkar tahun dan jaringan parenkim yang menghubungkan kulit kayu dengan ampulur atau disebut juga dengan jari-jari ampulur. Kalau tadi pertumbuhan primer itu lebih ke arah akar dan batangnya, ya, sedangkan ini sekunder itu lebih ke arah batang yang terus membelah ya. Di sini pada xilem dan phloem itu terdapat sel-sel kambium yang membelah aktif. Kemudian sel kambium yang membelah ke dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan yang membelah keluar membentuk phloem sekunder. Pertumbuhan sekunder ini biasanya dipengaruhi oleh musim. Aktivitas kambium akan meningkat pada musim penghujan dan menurun pada musim kemarau. Pertumbuhan primer dan sekunder ini akan terus berlangsung selama tumbuhan tersebut masih hidup. Ini adalah dasar-dasar pertumbuhan tanaman di dalam sel. Ya, perubahan air, kemudian CO2, garam-garam organik menjadi bahan hidup ya. Peristiwa dalam sel atau metabolisme itu ada pembentukan karbohidrat dalam proses fotosintesis, kemudian absorpsi dan translokasi air, nutrisi dan fotosintat, proses perolehan energi atau respirasi. Ya, ini adalah salah satu proses fotosintesis. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya, hanya sekilas karena ini lebih ke arah pertumbuhan dan perkembangannya saja. Untuk fotosintesisnya itu sendiri sudah kalian pelajari di mata kuliah biologi ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu ada intensitas cahaya, air, kandungan CO2, unsur hara, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah proses respirasi ya, untuk proses untuk memperoleh energi dari bahan-bahan organik. Secara sederhana merupakan reaksi kebalikan dari fotosintesis. Ya, ini. Kemudian absorpsi dan translokasi ya. Ada proses difusi, kemudian osmosis, aliran massa, dan pengambilan aktif yang memerlukan energi ATP. Kemudian kemampuan molekul untuk keluar masuk sel ya. Ini ada ukuran molekul, kemudian permeabilitas membran sel. Translokasi itu sendiri adalah gerakan zat-zat organik dan anorganik yang terlarut dari satu bagian tanaman ke bagian lainnya. Pengangkutan air dan hara melalui xilem, sedangkan hasil fotosintesis diangkut melalui phloem. Laju translokasi dipengaruhi oleh keadaan membuka dan menutupnya stomata, kemudian suhu, kelembaban udara, dan aliran udara. Sedangkan kalau perkembangan tanaman itu menyangkut diferensiasi yang ditunjukkan oleh ordo perubahan yang lebih tinggi. Meristem menjadi kotiledon, bakal daun, dan lain sebagainya. Perkembangan tanaman merupakan suatu kombinasi dari sejumlah proses yang kompleks, yaitu proses pertumbuhan dan diferensiasi yang mengarah pada akumulasi berat kering tanaman. Adapun proses diferensiasi ini mempunyai 3 syarat. Yang pertama, hasil asimilasi yang tersedia dalam keadaan berlebihan untuk dapat dimanfaatkan pada kebanyakan kegiatan metabolisme. Kemudian yang kedua, temperatur yang menguntungkan. Yang ketiga, terdapat sistem enzim yang tepat untuk perantara proses diferensiasi. Di sini ada fase pertumbuhan dan perkembangan. Ya, menurut Nikurin ini secara garis besar itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase embrionis, yang kedua
adalah fase muda, juvenil atau vegetatif, kemudian fase dewasa, mature atau reproduktif, dan fase menua dan aging atau senescence ya. Fase embrionis ini diawali dengan pembentukan zigot sampai terjadinya embrio yang terjadi di dalam bakal biji. Dari zigot diikuti dengan pembelahan sel, kemudian terjadi pengembangan sel. Fase embrionis ini tidak terlihat secara nyata dalam pertumbuhan tanaman karena berlangsungnya di dalam biji. Yang kedua adalah fase muda atau juvenil. Fase ini dimulai pada saat biji sudah mulai berkecambah, tumbuh menjadi bibit, kemudian dicirikan oleh pembentukan daun-daun pertama, ya, berlangsung secara terus-menerus sampai berbunga dan atau berbuah yang pertama atau sampai terhentinya pembentukan organ vegetatif. Nah, panjang fase muda ini yaitu tergantung spesies dari tanamannya, baik itu dari lingkungannya dan pemeliharaan ya. Kemudian fase ini merupakan fase yang peka terhadap persaingan. Perkecambahan ya merupakan suatu rangkaian yang kompleks dari perubahan-perubahan morfologis, biologis, dan biokimia. Yang diawali dengan berakhirnya masa dormansi suatu biji, kemudian peristiwa imbibisi, masuknya air, ya, kemudian diawali dengan perkecambahan tersebut dimulai. Jika tumbuhan telah menghasilkan daun, proses fotosintesis akan berlangsung. Kemudian energi yang dihasilkan dari fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah penjelasan tadi ya, yaitu imbibisi, proses penyerapan air, kemudian perombakan cadangan makanan di dalam endosperm, perombakan bahan-bahan makanan. Ya, ini proses perkecambahan yang tadi secara lebih rinci. Kemudian ada translokasi, pembelahan dan pembesaran sel, kemudian adanya munculnya radikula dan plumula. Arti penting struktur, morfologi, dan pertumbuhan pada pasca panen, yaitu berhubungan dengan kualitas dan kemasakan perubahan setelah panen. Ya, ada yang merupakan pertumbuhan, bertunas, berakar, pemanjangan, perkecambahan biji, ya, kemudian pengerasan akibat peningkatan lignin, ya, lignifikasi, kemudian pelunakan, monoperidem, peningkatan ketebalan pada kutikula dan penimbunan lilin. Arti penting struktur morfologi dan pertumbuhan pada pasca panen yang selanjutnya adalah berpengaruh pada kepekaan terhadap kerusakan mekanis, hubungan antara sistem dermal dengan proses fisiologis dan kemunduran. Yaitu ditandai dengan pertukaran gas, O2, CO2, ya, kehilangan air, masuknya patogen, ketahanan terhadap suhu dan stres fisik. Ada yang dinamakan dengan pemasakan dan pematangan ya. Kalau pemasakan itu tahap perkembangan yang menuju pada tercapainya masak fisiologis, masak secara hortikultural. Sedangkan pematangan itu sendiri perubahan komposisi baik itu dari segi warna, tekstur, atau sifat sensoris yang lain. Ada yang dinamakan juga masak hortikultural dan masak fisiologis ya. Perbedaannya pada masak hortikultural ini adalah digunakan oleh konsumen untuk tujuan tertentu. Jadi pada saat kita memilih suatu produk hortikultura, baik itu sayuran maupun buah ya, apabila kita sebagai konsumen itu, oh ini sudah masak, ya itu artinya bahwa secara apa ya, secara dari pribadi konsumen itu sendiri bahwa produk hortikultura itu sudah masak, itu dinamakan masak hortikultura. Sedangkan ada juga yang dinamakan masak fisiologis. Masak fisiologis ini tahap perkembangan saat tanaman atau bagian tanaman tetap melanjutkan perkembangannya meskipun telah dipanen. Jadi sebenarnya dia belum matang gitu, tapi dia bisa lebih matang lagi ya produk tersebut ya, karena dia masih dalam masa apa
masa klimaterik. Jadi klimaterik itu kan ada yang dinamakan buah klimaterik dan buah non klimaterik. Kalau klimaterik itu jadi masa proses respirasinya masih berlanjut dan dia masih walaupun dia sudah dipetik dari pohonnya itu bisa melanjutkan fase fisiologisnya gitu ya. Jadi dia masih bisa diperam klimaterik. Sedangkan yang non klimaterik itu tidak dapat diperam. Jadi dia hanya bisa matang hanya di pohon saja. Nah, ini ya tadi masih penjelasan yang tadi, masa hortikultural dan fisiologis. Nah, kemudian ada periode klimaterik, tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, ya, periode dalam perkembangan beberapa organ tanaman yang melibatkan serangkaian perubahan biokimia yang berhubungan dengan peningkatan respirasi alami dan produksi etilen, ya. Jadi, produk hortikultura tersebut, baik itu buah maupun sayuran itu bisa mengalami proses respirasi, yaitu dinamakan klimaterik. Jadi bisa diperam, walaupun sudah dipetik dari pohonnya, sedangkan yang non klimaterik itu tidak dapat melanjutkan proses respirasinya, jadi sudah stop di situ ya, yang non klimaterik. Kemudian senescence, proses yang mengikuti masa fisiologis atau masa hortikultura dan berakhir pada kematian jaringan. Jadi ini sudah berakhir proses perkembangan tanamannya ya, senescence ini. Kemudian ada penuaan, setiap penambahan waktu atau umur yang disertai atau tidak disertai oleh perubahan fisiologis. Biji dapat berkecambah karena memiliki embrio. Bagian-bagian embrio ada akar lembaga, radikula, kemudian daun lembaga kotiledon, dan batang lembaga cauliculus. Akar lembaga radikula akan tumbuh menjadi akar, kemudian tumbuh menembus kulit biji pada tumbuhan Gramineae, itu diselubungi oleh sarung akar lembaga. Daun lembaga itu daun pertama memiliki fungsi tempat penimbunan makanan untuk proses fotosintesis, alat pengisap makanan untuk embrio. Batang lembaga itu sendiri terdiri dari epikotil ya, yang tumbuh menjadi batang, kemudian hipokotil yang tumbuh menjadi akar. Fase selanjutnya adalah fase dewasa. Transisi bertahap pada morfologi, laju tumbuh, dan kapasitas pembungaan. Dimulainya pembentukan bagian-bagian bunga, kemudian dihentikannya pembentukan organ-organ vegetatif. Jadi pada fase ini sudah mulai pada fase reproduktif. Pembentukan organ-organ vegetatif itu dihentikan. Kemudian fase yang terakhir adalah fase menua atau aging atau senescence. Itu perombakan secara alamiah dari bagian atau keseluruhan tubuh tanaman. Kegiatan fungsional hilang, terjadi penurunan aktivitas, dan fungsi organ-organ yang berperan dalam proses penyusunan bahan organik ya pada fase ini. Kalau menurut Alex Comfort dalam Leopold, itu senescence menurunnya fase pertumbuhan dan kemampuan tumbuh atau vigor serta diikuti dengan kepekaan terhadap tantangan lingkungan, penyakit, atau perubahan fisik lainnya. Ciri dari fenomena ini selalu diikuti dengan kematian. Karakteristik dari fase senescence ini ditandai dengan perubahan warna daun, kemudian berkurangnya klorofil, berkurangnya protein pada daun tua, penurunan produksi ATP. Dan yang terakhir adalah penurunan aktivitas respirasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi senescence itu suhu, cahaya, air, penghapusan bunga dan buah, dan unsur hara.
Macam-macam atau bentuk senescence itu ada 4 ya. Ada yang dinamakan overall senescence, itu semua organ mengalami senescence, kemudian top senescence hanya bagian atas saja, kemudian seluruh bagian daun dan buah atau deciduous senescence, dan yang terakhir ada progressive senescence, yaitu daun paling bawah menuju ke arah atas. Nah, ini penjelasan dari keempat senescence tadi ya. Bisa kalian baca untuk perbedaan keempatnya ini. Overall senescence, kemudian top senescence, deciduous senescence, dan progressive senescence. Ciri-ciri terjadinya senescence itu dapat ditentukan pada morfologi dan perubahan di dalam organ atau seluruh tubuh tanaman. Bisa saja terjadi yaitu warna hijau berubah menjadi warna kuning ya, perubahan warna yang akhirnya buah dan daun terlepas dari batang pokoknya. Teori-teori senescence itu terkadang juga ada yang mengatakan bahwa mati karena kekurangan makanan. Jadi kegiatan reproduksi ini akan mengangkut zat makanan dari bagian lain sehingga terjadi senescence. Kemudian kemunduran integritas bagian tanaman. Artinya menurunnya kemampuan organ untuk mempertahankan zat-zat yang terkandung di dalamnya dan juga menurunnya fungsi setiap organ. Atau yang ketiga itu bersifat keracunan. Adapun manfaat senescence ini sendiri adalah sebagai mobilisasi ya atau perpindahan ya zat-zat, kemudian senescence daun yang tua ya. Jadi daun yang tua juga sudah mulai berguguran, kemudian sebagai alat adaptasi bagi tanaman itu sendiri untuk bisa mempertahankan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu dipengaruhi dari gen dan hormon tanaman ya. Gen itu sendiri adalah unit yang berfungsi untuk pewarisan sifat, sedangkan hormon adalah pembawa pesan kimia antar sel. Di sini untuk hormon itu sendiri bisa kita lihat ada auksin, kemudian giberelin, sitokinin, dan asam absisat atau dormin. Di sini bisa kalian baca ada beberapa fungsi dari hormon ini ya. Kemudian etilen, ada kalin, dan ada asam tromalin. Nah, ini adalah titik-titik tumbuh, titik-titik di mana produksi atau hormon itu berada ya. Di sini auksin bergerak ke ujung akar, kemudian etilen dan asam absisat dibuat di daun, senescens berperan memacu perkembangan zona absisin ya. Giberelin dan sitokinin ini ada di dalam akar. Di sini bisa kalian baca ya. Kemudian faktor luar itu sendiri adalah materi lain selain tumbuhan itu sendiri yang berdampak pada tumbuhan tersebut. Bisa berupa nutrisi, suhu, cahaya matahari, dan air. Vitamin mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada riboflavin, kemudian ascorbat, ada tiamin, ada piridoksin, asam nikotin, kemudian secara umum vitamin-vitamin ini berperan dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai kofaktor atau komponen non-protein pengaktif enzim. Fase-fase pertumbuhan dan karbohidrat ya
ada fase vegetatif dan fase reproduktif. Kemudian fase vegetatif karbohidrat digunakan untuk pertumbuhan penggunaan karbohidrat. Fase reproduksi karbohidrat disimpan, ditimbun, dan tanaman tersebut menyimpan sebagian besar karbohidrat yang dibentuknya penimbunan karbohidrat. Nah, ini ada perimbangan fase-fase vegetatif dan reproduktif, ya. Di sini ada vegetatif, kemudian reproduktif. Di sini kita lihat di gambar nomor 1 bahwa fase vegetatif lebih besar daripada fase reproduktif. Jadi vegetatifnya lebih besar, jadi condong timbangannya ke kiri. Sedangkan yang kedua, T1 pun fase dominan. Artinya fase vegetatif dan generatif ini seimbang. Kemudian gambar yang ketiga, ini fase reproduktif lebih besar daripada fase vegetatifnya. Jadi condong ke kanan timbangannya, ya. Nah, adapun perimbangan fase vegetatif, reproduktif, dan tipe pertumbuhan ini bisa dilihat pada gambar yang pertama ini lebih condong ke arah fase vegetatif. Itu tanaman herbaceous yang sampai dipanen memerlukan dominan fase vegetatif. Jadi contohnya bayam, kubis, seledri. Jadi daun-daun yang dipanennya. Kemudian yang kedua ini adalah yang tidak memerlukan dominansi dari kedua fase, seimbang. Contohnya itu ada tomat, cabai rawit, dan timun. Kemudian yang fase ketiga itu lebih condong ke yang reproduktif, ya, dominan fase vegetatif selama tahap pertama hidupnya, dan dominansi dari fase reproduktif selama fase akhir hidupnya. Itu adalah tanaman-tanaman berkayu atau contohnya di sini apel, durian, dan mangga. Ya, ini contoh tipe 1 dan 2. Dan ini adalah contoh tanaman tipe ketiga. Ya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.